Baik, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Yunus, ayat yang sama yang telah saya sampaikan pada pagi ibadah yang pertama tadi. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17, kita akan membaca saling bergantian. Saya ayatnya yang pertama atau yang ganjil, lalu Bapak Ibu bersama-sama ayatnya yang genap. Kita akan membaca saling bergantian, kita keluarkan suara kita menyaksikan kebenaran ini di mata iblis, bahwa saya punya firman yang maha kuasa. Kita mengalahkan semua kuasa-kuasa yang tidak terlihat dalam kehidupan kita. Yunus 1 ayat 1 sampai 17, demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencapakannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Bersama-sama 2-3. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Pada saat kita sedang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa di surga, ada hal-hal yang Tuhan izinkan sebagai bentuk tangannya Tuhan untuk menyadarkan kita, untuk membentuk watak kita, kepribadian kita. Salah satu contohnya dengan COVID-19 ini.
COVID-19 ini. Adalah membentuk cara Tuhan, bentuk Tuhan membentuk kita semua. Cara Tuhan membentuk kita semua agar mengerti bahwa penderitaan dalam dunia ini ternyata kita tidak sanggup menghadapinya. Di dalam pembacaan kita ini, kita dapat melihat di sini ada malapetaka. Ada malapetaka yang terjadi. Dalam ayatnya yang ketiga di situ dikatakan, ayat 4 di situ dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Ada angin ribut. Ada angin ribut di situ, terjadi badai besar. Dari angin ribut menciptakan badai. Badai itu angin yang sangat kencang, angin badai. Lalu akibat daripada angin ribut, badai besar menciptakan gelombang besar, gelombang laut yang besar. Lalu peristiwa ini kita kalimatkan apa yang disebut malapetaka. Malapetaka ini sesuatu hal yang menakutkan dalam hidup kita. Sebagaimana yang telah kita alami, yang sebagaimana yang telah dunia rasakan, bahwa malapetaka ini terjadi secara global. Tidak ada negara yang tidak tersentuh oleh COVID-19 ini. Sehingga menimbulkan ketegangan, menimbulkan kepanikan seperti yang terdapat di dalam pasal ayat yang kelima. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Jadi timbul kepanikan, timbul kegalauan yang begitu mendalam dalam kehidupan masyarakat dunia saat ini. Dan tentunya juga dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Dan kepanikan itu karena ada kegoncangan krisis ekonomi. Orang tidak bebas lagi bekerja. Bekerja pun harus dengan aturan-aturan protokol kesehatan. Kalau melanggar itu, maka kena sanksi. Sampai sekarang ini pun aturan protokol itu tetap diberlakukan. Itulah sebabnya kita ibadah 2 kali dalam rangka menerapkan protokol kesehatan itu. Dan protokol kesehatan itu adalah demi kebaikan, keamanan dan keselamatan masyarakat secara umum. Jadi pada waktu itu terjadi suatu malapetaka yang menimpa kehidupan Yunus. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa terjadi malapetaka ini? Bukankah Yunus seorang nabi? Bukankah Yunus seorang yang dipercayakan oleh Tuhan? Harusnya ada penjagaan, harusnya ada perlindungan. Seperti Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sekarang muncul malapetaka, badai yang begitu besar. Nah, badai begitu besar ini bukan hanya menimpa Yunus, tapi menimpa seluruh isi kapal itu. Kapal itu bicara soal dunia ini. Dan penumpang itu adalah bicara soal kehidupan sosial masyarakat dunia ini secara umumnya. Termasuk kita juga di sini. GBI Getsemani ini bisa saja ibarat sebagai sebuah kapal. Rumah tangga kita bisa saja diibaratkan sebagai sebuah kapal yang sedang melayari lautan yang luas menuju ke sasaran yang dituju. Lalu di pertengahan jalan ada angin, ada badai yang menimpa kapal atau bahtera gereja ini, bahtera rumah tangga ini, bahtera dunia ini, bahtera daerah ini. Yang menjadi persoalannya dari kasus yang menimpa Yunus ini, pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan badai itu? Apa yang menyebabkan gelombang itu? Apa yang menyebabkan terjadinya wabah malapetaka itu? Ini yang perlu kita gali, akar persoalannya di mana. Ternyata kalau kita gali asal-usul atau asal muasal daripada angin badai ini, datang daripada seorang sosok yang bernama Yunus. Kok bisa ya? Seorang nabi, seorang hamba Tuhan bisa mendatangkan malapetaka yang mengancam keamanan dan keselamatan banyak orang. Kenapa? Kok sumbernya daripada hamba Tuhan?
daripada pendeta kalau zaman sekarang ini. Tapi memang begitunya kenyataan di sini. Angin ini muncul, angin ribut, digali demi gali karena Yunus. Karena Yunus. Di sini dikatakan bahwa ayat yang kelima, ketika kapal itu sudah hampir tenggelam, orang sudah panik. Yunus telah turun ke dalam rumah kapal ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Jadi di sini terlihat bahwa Yunus ini orang yang egoistis. Orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Tidak peduli dengan keadaan di lingkungannya. Tidak peduli dengan siapapun. Orang mau mati, mau sakit, menderita, mau susah. Dia tidak peduli. Dia duduk cari tempat yang aman. Hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Tapi Tuhan tidak bisa dikibuli dengan keadaan yang seperti itu. Kadang-kadang dalam hidup kita. Seringkali hanya memikirkan diri kita sendiri. Sementara ada orang di dekat kita yang sedang merana, yang sedang krisis keadaannya dalam segala aspek kehidupan. Tapi kita tutup mata. Mata kita tertutup, mata hati kita tertutup, mata pikiran kita tertutup, perasaan kita tertutup. Padahal Tuhan sedang mau memberkati kita dengan menghadirkan orang yang susah di dekat kita. Ini harus menjadi kesadaran kita bersama. Jangan seperti Yunus. Akibat daripada egoisnya ini, maka terjadilah malapetaka. Itu satu. Yang kedua, dalam ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Ayat yang kedua, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi jawaban kedua, angin badai itu bisa muncul. Karena Yunus ini, dia mendapat visi daripada Tuhan. Mendapat pesan daripada Tuhan untuk menjalankan tugas mulia. Tugas mulia itu adalah melayani orang-orang yang berdosa. Menjangkau orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Belum mengenal Tuhan. Yaitu kota Niniwe yang sekarang ini adalah negara Irak. Tuhan perintahkan Yunus, kau punya kemampuan, kau punya panggilan untuk menjangkau mereka ini. Kau pergi ke sana. Ini bukan datang daripada seorang pendeta, bukan datang daripada seorang tokoh di dalam dunia ini, tapi ini datang daripada Tuhan sendiri. Tuhan berbicara kepada Yunus. Yunus, bangunlah. Pergi ke kota Niniwe, sampaikan berita sukacita itu kepada mereka. Biar mereka boleh mendapatkan berita yang menyelamatkan mereka. Mereka sedang hidup seperti orang buta. Mereka tidak dapat melihat kebenaran. Karena itu mereka melakukan berbagai-bagai kejahatan. Moral mereka ini sudah sangat hancur. Tugasmu pergi ke sana. Kira-kira begitu kepada Tuhan berbicara kepada Yunus. Tapi apa kata Yunus? Di depan Tuhan, siap bos. Siap pergi. Tapi setelah menerima pesan itu, Yunus mulai berhitung-hitung dengan Tuhan. Yunus mulai berpikir dan mempertimbangkan. Pergi ke Niniwe. Apa itu Niniwe? Bagaimana asal-usul orang Niniwe? Bagaimana tradisi dan kebudayaan mereka? Aduh, itu tidak cocok dengan budaya saya. Tidak cocok dengan latar belakang saya. Aku tidak mau pergi ke Niniwe. Diam-diam begitu. Akhirnya apa? Ketika pada saatnya mau pergi, bukannya dia pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke pelabuhan Yafo. Di pelabuhan Yafo ada sebuah kapal yang akan diberangkatkan menuju ke Tarsis. Dalam perhitungan Yunus, Tarsis ini adalah daerah yang nyaman untuk dia bisa santai di sana. Dia bisa menikmati hidup. Namanya orang egois kan? Namanya orang egois. Sudah orang dalam keadaan tertekan, gelora, gelombang laut yang begitu besar. Dia cari tempat yang nyaman
untuk menyenangkan dirinya sendiri. Nah, ciri-ciri khas orang yang egois yang seperti itu. Ciri-ciri khas orang yang egois melarikan diri dari tugas kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dia pergi ke Tarsis. Menurut dia sudah aman. Sudah Tuhan, udah nggak tahu lagi. Karena di sini dikatakan Yunus pergi jauh dari hadapan Tuhan. Pergi jauh dari panggilan yang Tuhan berikan kepadanya. Menurutnya sudah nyaman. Tetapi dalam perjalanan menuju dari Yaffo ke Tarsis, terjadilah badai itu. Terjadi badai. Dan akibatnya adalah seluruh orang terganggu. Seluruh penumpang itu terganggu. Demikianlah juga dengan gambaran hidup kita. Kalau kita sudah menyimpang, tidak lagi hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya diri kita sendiri yang merasa dampak akibat negatifnya. Tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam keluarga kita. Suami, istri. Tidak lagi memberikan layanan yang tepat. Tidak lagi menjadi teladan kepada anak-anaknya. Akan terganggu sistem kehidupan sosial di dalam rumah tangga itu. Istri bisa tertekan. Suami bisa tertekan. Anak-anak bisa tertekan. Lalu mereka ingin cari perlindungan di tempat lain. Itulah akibat dampak daripada kehidupan orang yang egois. Melarikan diri daripada kenyataan itu. Mari kita belajar dari Yunus ini. Jangan coba-coba melarikan diri daripada kenyataan. Kita harus ingat akan apa yang menjadi tugas penting kita di depan Tuhan. Oleh karena itu, timbul malapetaka ini jawabannya karena ketidaktaatan Yunus kepada perintah Tuhan. Ketidaktaatan kepada firman Tuhan mengakibatkan hal yang fatal dalam hidup kita. Masih ingat akan anak yang terhilang itu. Dia ingin bebas. Dia mengikuti keinginannya. Daripada keinginan liar itu menimbulkan malapetaka. Tadinya hidup senang, bahagia, menyenangkan di dalam keluarga orang tuanya. Kini mengalami kehidupan yang pahit getir. Hampir makan ampas makanan babi. Tapi dalam keadaan seperti itulah dia menyadari betapa susahnya di sini. Dan betapa enaknya tinggal bersama dekat dengan Bapakku di sana. Artinya apa? Kalau kita menyimpang jauh daripada Tuhan. Hidup kita morat-marit. Istri tersiksa. Hidup kita tersiksa. Pekerjaan kita tersiksa. Anak-anak kita tersiksa. Kalau kita mengikuti tidak taat kepada firman Tuhan. Tidak taat, tidak mau dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Suara Tuhan itu adalah melalui berita-berita firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Suatu kali waktu, sering saya katakan bahwa firman Tuhan ini akan diangkat, akan dicabut oleh Tuhan. Seperti Amos pasal 8, di situ dikatakan kamu pada suatu kali waktu akan mengalami kelaparan dan kehausan. Dan kamu akan lapar dan haus bukan soal makan dan minum biasa ini. Tapi lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Sebagai contohnya COVID-19 ini baru baru uji coba. Ini baru uji coba oleh Tuhan. Kita sudah bingung, sudah kelabakan. 3-4 hampir 4 bulan kita tidak beribadah. Rasanya beda kita mendengarkan khotbah online. YouTube atau live streaming. Beda Bapak Ibu dengan beribadah, berkumpul bersama-sama seperti ini. Karena di dalam iman kekristenan kita, ibadah itu mengandung 2 prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip vertikal, terbangunnya hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang kedua, nilai horizontal, yaitu pentingnya berkumpul bersama-sama sebagai keluarga Allah. Seperti ini kita saling bersama-sama duduk di hadirat Tuhan, merasakan indahnya persekutuan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pada waktu diterapkan ibadah online ini, ternyata saya ambil kesimpulan sangat beda. Saya jarang Bapak Ibu. Kalau bukan pada saat yang santai gitu, pada saat yang santai malam saya dengar ambil YouTube, headset,
lalu saya dengar khotbah, ya seperti khotbah Stephen Tong, Erastus, Pendeta Yakub Nahuai, Bigman Sirait, almarhum, ya. Kemudian ada lagi itu yang ada Pak Pendeta yang orang Batak itu lagi semangat dia ini sekarang, saya lupa namanya. Itu pada saat-saat santai. Tapi kalau yang namanya suasana ibadah yang sudah ditetapkan jam 9 pagi misalnya. Karena ingin yang gampang, udahlah di rumah aja tidur-tiduran sambil ya nonton YouTube melalui online yang khotbah langsung dari Jakarta. Bagi saya sangat beda. Walaupun kita berkumpulnya hanya berapa orang, 2-3 orang bersama. Beda. Walaupun khotbahnya luar biasa dari Jakarta. Seperti Gilbert misalnya. Ya, khotbah-khotbah yang semangat itu. Memang bagus pesannya. Semangat, membangun, menguatkan begitu. Tapi nilai kebersamaannya itu. Nilai kekeluargaannya sangat beda. Kalau seperti ini kan kita ngomong langsung. Sifatnya dialogis. Ada suatu timbal balik. Bisa kita melihat bagaimana air muka kita, bagaimana cara kita berbicara, itu terasa sekali. Ada semacam kekeluargaan, persahabatan. Tapi kalau melalui YouTube hanya begitu saja. Nah, jadi dengan demikian saja bahwa firman Tuhan disampaikan melalui live streaming online, kita sudah merasa gimana ya? Ada yang kurang. Apalagi kalau sama sekali kita tidak dengar firman. Selama COVID-19 ini, semua kegiatan ibadah itu ditiadakan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mau belajar daripada firman Tuhan ini, ketaatan itu nilai yang paling tinggi. Seringkali dapat sanksi, dapat hukuman, dapat masalah. Oleh karena kita nggak sadar kita sedang melanggar perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan yang kita alami selama ini. Yang kedua, ayatnya ke-15 sampai ayatnya ke-17. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencapakannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Rasanya mengerikan sekali. Rasanya menyedihkan sekali. Seorang manusia yang bernama Yunus, tega-teganya atas permintaan dia sendiri, atas kesadaran Yunus sendiri. Karena dia mengatakan begini, ayat yang ke-12. Sahutnya kepada mereka, yaitu kepada orang-orang awak kapal itu. Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Nah, jadi rasanya memperlakukan seseorang seperti itu, nggak tega kita. Dibuang ke laut. Dibuang hidup-hidup. Kecuali penjahat itu. Kalau orang pelaut itu, perlakuan terhadap orang lain itu dibuang ke laut, dimasukkan ke dalam karung hidup-hidup, lalu dibuang, itu sudah hal yang biasa itu. Ya, apa itu? Ya. Jadi antara dunia laut, hukumannya, kalau mereka merasa terganggu, Pak Edu dimasukkan ke dalam karung. Lalu karungnya diikat, dibuang ke laut. Bayangkan itu. Bayangkan. Dan sering manusia melakukan hal ini. Ini Yunus. Entahkah bagaimana diikat. Pokoknya diangkat, dibuang ke laut. Di lautnya, laut bebas, laut yang dalam. Dan itu skenarionya Tuhan. Skenarionya Tuhan. Lalu setelah itu, dia sudah dibuang ke laut, masuk lagi ke dalam perut ikan. Kalau terbayang sama kita, andai kata diri kita masuk ke laut saja sudah mengerikan. Udah mati, selesai. Ya. Udah masuk ke laut, kini masuk ke dalam perut ikan besar.
Dapat dibayangkan, kira-kira yang ada di dalam usus ikan itu apa? Yang ada dalam perut ikan itu apa? Itu Ferdin ada di situ. Kira-kira begitu. Siapa lagi? Andi ada di dalam perut ikan begitu. Kira-kira gimana? Jadi rambut kita itu ciri ikan. Ya, rambut sampai seluruh kehidupan kita itu masuk ke dalam suasana yang sangat berbeda itu. Tapi itu adalah skenario-nya Tuhan. Kenapa skenario Tuhan? Yunusnya nggak mati. Yunusnya dia tetap masih hidup. Nah, makanya menjadi pertanyaannya, mengapa Tuhan memperlakukan Yunus seperti itu? Hal itu dibuat oleh Tuhan, tujuannya bukan menghancurkan kehidupan Yunus. Bukan membinasakannya, bukan merusak tatanan kehidupan Yunus. Tapi Tuhan memperlakukan Yunus seperti itu dalam rangka untuk membalikkan arah hidup Yunus dari yang salah itu kepada yang benar. Jadi kesimpulannya dalam kehidupan kita adalah kita mengalami malapetaka, kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesukaran hidup yang luar biasa beratnya. Ingat, bukan Tuhan membenci kita semua. Tuhan bukan merusak kehidupan kita. Tuhan bukan bermaksud menghancurkan hidup kita. Tuhan sedang berusaha membelokkan arah hidup kita dari yang menghancurkan, dari yang tidak benar kepada kehidupan yang baru. Inilah juga yang menjadi tujuan COVID-19 ini. COVID atau penyakit corona ini tujuannya untuk membelokkan arah hidup manusia agar mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang memegang kedaulatan, otoritas tertinggi itu. Orang pasrah. COVID-19 ini bukan hanya diperuntukkan kepada orang miskin, kepada orang melarat, tak punya apa-apa. Tapi COVID-19 pun, sampai pejabat-pejabat pun ada yang meninggal karena COVID ini. Baru ini satu bulan yang lalu itu. 1-2 bulan yang lalu, itu Bupati Kepri, Kepulauan Riau, mendadak diserang COVID-19, akhirnya sampai dia meninggal. Ya untung aja menteri kita itu Menteri Perhubungan. Ya begitu diserang COVID, cepat diatasi. Ini berarti bahwa malapetaka dalam bentuk COVID ini, siapapun tidak bisa mengatasinya. Ini membutuhkan pengakuan akan kehebatan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi Yunus mengakui dibawa oleh Tuhan. Tuhan memakai seekor ikan besar itu, tidak dilumatkan Yunus di dalam perut ikan itu, tetapi Tuhan menjagai, melindungi, dan berbicara kepada ikan besar, hai ikan besar, bawa dia, yang tadinya mengarah ke Tarsis, bawa dia ke Niniwe. Aku membutuhkan dia. Dan ikan besar itu membawa Yunus ke kota Niniwe, lalu dimuntahkan ke sana, dan kehadiran Yunus itu benar-benar menggemparkan kota Niniwe. Terjadi pertobatan besar, bukan hanya manusia, tetapi juga binatang-binatang pun ikut bertobat. Karena Alkitab mengatakan manusia disuruh puasa, sampai hewan-hewan pun disuruh puasa oleh pejabat yang bertobat pada waktu itu. Nah, jadi berarti bahwa gereja Tuhan sedang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Sadar nggak bahwa COVID-19 ini adalah kesempatan bagi kita mengajarkan, memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, sedang menegur kita. Mungkin hidup kita selama ini sudah terlalu jauh daripada Tuhan. Tidak mau tahu dengan Tuhan. Sekarang Tuhan pakai malapetaka ini untuk merubah arah hidup kita.
dari yang rusak kepada arah hidup yang lebih baik. Dan jangan pernah menyesal, jangan pernah cari kambing hitam, jangan pernah menyalahkan siapa-siapa apabila terjadi masalah. Saudara butuh waktu untuk merenung di hadapan Tuhan. Jangan menonjolkan ego kita, jangan menonjolkan emosional kita di dalam menghadapi persoalan hidup. Kita harus memandang kepada Tuhan. Tuhan, apa maksudmu di balik ini? Mengapa Tuhan izinkan malapetaka ini? Walaupun jelas-jelas ini anak kita ini jahat. Walaupun jelas-jelas suami kita jahat. Walaupun jelas-jelas istri kita jahat. Walaupun jelas-jelas adalah teman kita jahat. Dia menyakitkan hati saya. Dia pinjam kepada saya sekian juta rupiah. Janjinya harus bayar sekian. Tapi sampai sekarang ini sudah sekian lama tidak bayar-bayar. Walaupun demikian, saudara harus bertanya, apa maksud Tuhan dengan hal ini? Apa maksud Tuhan dengan cara orang ini menyakiti hati saya? Pasti ada pesan Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan. Dan artinya kalau kita mengerti maksud Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati kita lebih daripada masalah yang sedang saudara hadapi. Itu makna di balik peristiwa Yunus ini. Mari kita semua datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada setiap saat, tidak bisa dibatasi oleh waktu, tempat, dan ruangan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam hadirat Tuhan.